Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasihatun Ni'mah, NIM 430202000062, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Muhammad Diyaur Rahman dan Wibi Kurota Ayun, yang akan menerangkan sedikit tentang pendidikan pemahaman tentang Pancasila terhadap masyarakat. Mengingat hakikat Pancasila adalah pendidikan nilai, maka perlu kiranya kita memahami pengertian nilai terlebih dahulu. Dilansir dari Kailan tahun 1993 pada halaman 45, yang dimaksud nilai dalam hal ini adalah keberhargaan dari kemampuan yang ada pada suatu benda untuk memuaskan seseorang. Atas dasar inilah sesuatu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu bermanfaat atau mengandung unsur-unsur kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Menurut Notonagoro dalam Darji Darmudi Harjo dan kawan-kawan pada tahun 1991 pada halaman 50, membagi nilai menjadi 3 macam, yakni yang pertama adalah nilai material, yang kedua nilai vital, dan yang ketiga adalah nilai rohani. Nilai material yakni sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia, dan yang kedua nilai vital yakni segala yang sesuatu yang berguna untuk melakukan aktivitas, dan yang terakhir adalah nilai rohani yakni segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan rohani manusia. Dari penguraian di atas dapat diketahui bahwa nilai bukan hanya berbentuk material, tetapi juga ada yang tidak berbentuk material. Bahkan yang tidak berwujud material memiliki nilai yang tinggi dan mutlak bagi kehidupan manusia, seperti halnya nilai kebenaran, nilai keindahan, dan nilai kebaikan maupun nilai religius. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, pasti memiliki nilai-nilai yang harus diikuti dan dijadikan landasan dalam bertindak berkehidupan di bangsanya demi keutuhan bangsa dan negaranya. Dalam hal ini, nilai adalah asa, asturan, persepsi, cita-cita, dan pandangan hidup yang dipegang sekelompok atau seseorang sebagai acuan dalam bertindak dan melakukan sesuatu sebagai bangsa maupun warga bangsa atau perorangan. Negara Republik Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami berbagai tantangan dan pertentangan dalam proses penetapan dan persepakatan tentang pandangan hidup dan nilai-nilai yang harus diterima, diikuti, dibela, dan diperjuangkan bersama sejak proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia melalui UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah berikrar dan bertekad untuk menganut suatu pandangan hidup yang harus dibela, diikuti, dan diperjuangkan bersama, yaitu Pancasila. Tekad suci untuk memiliki pandangan hidup yang satu, yaitu Pancasila, dalam perjalanan sejarahnya menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang terbesar adalah pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 yang sering disebut-sebut sebagai tragedi nasional yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi komunisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan dan dipribadikan dalam diri setiap warga negara Indonesia, terutama generasi muda, generasi penerus perjuangan bangsa, dan generasi pemegang estafet kepemimpinan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kepribadian dan pengalaman hidup bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya, seperti yang ditujukan oleh para perintis, penegak, pejuang, pembela, dan pengisi kemerdekaan dalam merintis, menegakkan, memperjuangkan, mempertahankan, membela, dan mengisi kemerdekaan. 1. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung pada sila ini adalah masyarakat Indonesia
diharapkan memiliki rasa percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Mensyukuri kehidupan yang ada selalu menunjukkan sikap saling menghormati antara pemeluk agama lain, dengan memberikan kesempatan ibadah, tidak pernah mencela keyakinan yang dianut orang lain, serta tidak memaksakan yang kita yakini kepada orang lain. Kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yaitu nilai yang terkandung pada sila ini adalah setiap masyarakat Indonesia diharapkan dapat memperlakukan orang lain dan menganggap bahwa semuanya memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama selaku warga negara Indonesia. Sila ini juga menekankan agar memiliki sikap ramah dan saling menyayangi serta gemar menjalankan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. 3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu nilai yang terkandung pada sila ini adalah setiap masyarakat Indonesia diharapkan mampu menunjukkan rasa cinta tanah air atau nasionalismenya dengan cara mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dibandingkan dengan kepentingan individu maupun kelompoknya. Hal tersebut ditunjukkan dengan hidup rukun dengan sesama serta tidak mempermasalahkan berbagai perbedaan yang ada. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu nilai yang terkandung dalam sila ini adalah masyarakat Indonesia diharapkan mampu menunjukkan sikap yang dewasa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu dengan cara melakukan musyawarah dan menunjukkan sikap untuk saling menghargai pendapat orang lain dalam proses pelaksanaannya, serta sifat lapang dada dan menerima setiap keputusan yang dihasilkan dari hasil musyawarah tersebut. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu nilai yang terkandung pada sila ini adalah setiap masyarakat dapat menunjukkan sikap peduli terhadap sesama, lebih berempati terhadap kehidupan orang lain dengan cara berbagi kepada yang membutuhkan, tidak menunjukkan gaya hidup yang boros dan berlebihan. Setelah itu, dalam mewujudkan keadilan sosial selalu berusaha memajukan diri melalui kerja keras.